Halo Tax Academyan, kembali lagi bersama saya Icat di Ada Apa Dengan Pajak AADP, persembahan spesial dari DDPC Academy. Nah, Tax Academyan, sebagaimana kita ketahui bersama, atas suatu pajak masukan dalam suatu masa pajak itu dapat dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama, begitu ya. Nah, bagaimana apabila pengusaha kena pajak ini melakukan dua jenis penyerahan? Yang pertama, penyerahan yang terutang pajak dan pajak masukan yang berkenaan itu dapat dikreditkan. Dan yang kedua, penyerahan yang terutang pajak dan pajak masukan yang berkenaan itu tidak dapat dikreditkan dan atau penyerahannya tidak terutang pajak. Nah, di sini maka pengusaha kena pajak tersebut wajib melakukan penyesuaian kembali besarnya jumlah pajak masukan paling lama masa pajak ketiga setelah tahun pajak pengerjaan tersebut begitu. Ini misalkan untuk tahun pajak 2022, maka bulan Maret ini adalah masa pajak terakhir untuk melakukan penyesuaian. Nah, bagaimana ketentuannya? Saksikan terus hingga akhir ya. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas nih terkait ketentuan pedoman pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan terutang pajak dan atau tidak terutang pajak gitu. Nah, apabila dalam suatu masa pajak tadi pengusaha kena pajak melakukan dua jenis transaksi, yang satu adalah penyerahan yang terutang pajak dan pajak masukan yang dapat dikreditkan, dan penyerahan yang kedua adalah penyerahan yang terutang pajak namun pajak masukannya tidak dapat dikreditkan dan juga penyerahannya tidak terutang pajak. Nah, apabila penyerahan yang terutang pajak dan dapat dikreditkan itu dapat diketahui dengan pasti, maka pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah sebesar persentase atas penyerahan yang terutang pajak dan pajak masukannya itu dapat dikreditkan begitu ya. Nah, namun bagaimana apabila pajak masukan yang mana penyerahan terutang pajak dan pajak masukan yang dapat dikreditkan tersebut tidak dapat diketahui dengan pasti? Nah, maka jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan itu dihitung dengan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan. Nah, ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengkreditan pajak masukan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 6 Undang-Undang PPN tersebut itu diatur lebih lanjut dalam Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan, yaitu saat ini berlaku adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186 Tahun 2022 tentang pedoman pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak. Nah, Peraturan Menteri Keuangan ini mengganti atau mencabut Peraturan Menteri Keuangan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2010 sebagaimana terakhir diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2014 tentang pedoman pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak. Nah, ini tuh diganti karena menurut pemerintah peraturan tersebut itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat sehingga perlu diganti. Maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 2010 dan perubahannya itu sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Nah, di pasal 2 PMK 186 tahun 2022 ini dijelaskan kembali nih bahwa dalam kegiatan usahanya pengusaha kena pajak ini dapat melakukan 3 jenis penyerahan begitu ya. Yang pertama, penyerahan yang terutang pajak dan pajak masukan yang berkenaan itu dapat dikreditkan. Yang kedua, penyerahan yang terutang pajak namun pajak masukan yang berkenaannya itu tidak dapat dikreditkan. Dan yang ketiga adalah penyerahan yang tidak terutang pajak. Nah, mari kita bedah masing-masing definisi penyerahannya. Yang pertama, penyerahan yang terutang pajak ini adalah yang dan pajak masukan yang dapat dikreditkan ini adalah penyerahan barang dan atau jasa yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPN gitu ya, dikenai PPN atau pajak pertambahan nilai yang pajak masukannya dapat dikreditkan gitu ya. Jadi memang pajak masukannya dapat dikreditkan. Lalu yang kedua, penyerahan yang terutang pajak namun pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahannya tidak dapat dikreditkan, yaitu adalah penyerahan barang atau jasa kena pajak yang dikenai pajak pertambahan nilai tetapi pajak masukannya itu tidak dapat dikreditkan. Biasanya karena PPN yang terutang atas penyerahan barang dan atau jasa tersebut itu dipungut dan disetorkan oleh pengusaha kena pajak dengan besaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A Undang-Undang PPN. Lalu yang ketiga ada penyerahan yang tidak terutang pajak, yaitu adalah penyerahan barang atau jasa yang tidak dikenai PPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 4A Undang-Undang PPN dan juga yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 16B Undang-Undang PPN.
Nah, sebagai contoh nih, pengusaha kena pajak ini melakukan suatu kegiatan usaha penyerahan jasa sewa kantor begitu ya. Nah, selain itu dalam kegiatan usahanya, pengusaha ini tuh juga melakukan penyerahan jasa pengiriman paket dan juga jasa boga begitu. Nah, maka perlu kita identifikasi nih kegiatan penyerahan jasa yang dilakukan oleh PKP tersebut. Yang pertama, penyerahan jasa persewaan kantor tersebut merupakan penyerahan yang terutang pajak dan pajak masukannya yang berkenaan dengan penyerahan tersebut tuh dapat dikreditkan. Itu atas persewaan kantor. Untuk penyerahan yang kedua terkait jasa pengiriman paket itu merupakan penyerahan yang terutang pajak, namun pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahannya itu tidak dapat dikreditkan, mengingat pajak pertama nilai yang terutang atas penyerahan jasa pengiriman paket itu dipungut dan disetorkan oleh PKP dengan besaran tertentu, begitu ya. Dan yang ketiga, penyerahan jasa boga itu merupakan penyerahan yang tidak terutang pajak, mengingat jasa boga termasuk jenis jasa yang tidak dikenai PPS bagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang PPN. Nah, lalu bagaimana nih perlakuan penkreditan pajak masukannya? Pertama, pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang digunakan hanya untuk kegiatan usaha yang termasuk dalam penyerahan yang tentang pajak dan tentang pajak begitu ya. Nah, pajak masukan yang berkenaan itu dapat dikreditkan begitu ya dan dapat dikreditkan seluruhnya sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya tadi adalah pajak masukan atas perolehan gedung yang digunakan oleh pengusaha kena pajak untuk kegiatan jasa persewaan kantor gitu ya. Jadi tadi untuk pajak masukan atas perolehan gedungnya tadi yang digunakan untuk sewa kantor itu dapat dikreditkan seluruhnya gitu. Lalu yang kedua tadi terkait untuk jasa pengiriman paket gitu ya, misalkan menggunakan komputer. Nah, pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang digunakan hanya untuk kegiatan usaha yang termasuk dalam penyerahan yang terutang pajak namun pajak masukannya tidak dapat dikreditkan, nah maka ini tidak dapat dikreditkan seluruhnya. Contohnya tadi ketika pengusaha kena pajak melakukan jasa pengiriman paket dan ada menggunakan komputer, nah maka pajak masukan atas perolehan komputer tersebut itu tidak dapat dikreditkan seluruhnya begitu. Lalu yang ketiga, misalkan tadi pengusaha kena pajak tadi melakukan penyerahan jasa boga begitu. Nah, ini pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang digunakan hanya untuk kegiatan usaha yang termasuk dalam penyerahan yang tidak terutang pajak begitu ya. Mana tadi jasa boga ini adalah termasuk jasa tidak kena pajak dalam pasal 4 Undang-Undang PPN, maka pajak masukannya itu tidak dapat dikreditkan seluruhnya. Maka misalkan pajak masukan atas perolehan peralatan memasak yang digunakan oleh pengusaha kena pajak atas jasa boga itu tidak dapat dikreditkan seluruhnya gitu. Nah, namun bagaimana jika misalkan ada suatu jasa yang digunakan secara integrasi gitu ya, atau misalkan contoh tadi pengusaha kena pajak tersebut menggunakan jasa pemasaran digital yang digunakan atau bermanfaat untuk semua jenis penyerahannya, misalkan untuk penyerahan persewaan kantor, penyewaan untuk jasa pengiriman paket dan juga jasa boga ini digunakan secara bersama-sama. Nah, di sini diatur bahwa pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang belum dapat dipastikan penggunaannya untuk penyerahan tentang pajak dan juga pajak masukan tidak dapat dikreditkan, ini maka pengkreditannya itu menggunakan pedoman begitu. Nah, ini juga diatur dalam pasal 3 PMK 186 tahun 2022 begitu. Ini senada dengan di peraturan Undang-Undang PPN begitu ya. Lalu bagaimana untuk menghitung pajak masukannya tersebut? Nah, ini diatur dalam pasal 4 nih, yaitu disebutkan bahwa dalam menghitung pajak masukan yang dapat dikreditkan itu pengusaha kena pajak melakukan 3 hal gitu. Yang pertama, pengusaha kena pajak ini di awal pada masa mengeluarkan pajak masukan tadi itu ya. Nah, itu harus menghitung jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan berdasarkan perkiraan gitu ya, dengan menggunakan pedoman perkreditan pajak masukan dan melaporkan perkiraan pajak masukan tersebut dalam SPT masa PPN. Jadi yang pertama memang harus menghitung nih berapa sih perkiraan yang dapat dikreditkan gitu ya, apakah 50%, 80% gitu. Dan nanti harus dilaporkan di SPT masa PPN pada saat pengeluaran pajak masukan tersebut. Nah, lalu setelah di paling lama masa bulan ketiga gitu ya, setelah pada saat melakukan penghitungan kembali gitu ya, misalkan bulan Maret ini gitu. Nah, maka pengusaha kena pajak melakukan tahapan yang kedua, yaitu menghitung kembali
jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan berdasarkan realisasi penyerahan dengan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan. Nah, setelah menghitung kembali, maka pengusaha pajak melakukan tahapan yang ketiga nih, yaitu melakukan penyesuaian atas jumlah pajak masukan yang telah dikreditkan sebagaimana tadi penghitungan kembali berdasarkan hasil penghitungan kembali jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan begitu. Nah, yang pertama ini adalah terkait penghitungan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan berdasarkan perkiraan. Nah, penghitungan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan berdasarkan perkiraan ini dilakukan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan dengan cara mengalihkan jumlah pajak masukan atas perolehan BKP dan atau JKP dengan persentase yang sebanding dengan perkiraan penyerahan yang terutang pajak dan pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahannya dapat dikreditkan terhadap penyerahan seluruhnya. Misalkan nih, untuk suatu pajak masukan gitu 10 juta begitu diperkirakan yang dapat dikreditkan itu 80%-nya begitu. Nah, sedangkan 20% itu tidak dapat dikreditkan. Nah, ini ada nih rumusnya, yaitu menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan. Rumusnya adalah P sama dengan PM dikali Z. P adalah jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan berdasarkan perkiraan, itu dihitung berdasarkan PM adalah pajak masukan atas perolehan BKP dan JKP dikali dengan Z. Z ini merupakan persentase yang sebanding dengan perkiraan penyerahan yang terutang pajak dan pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahannya dapat dikreditkan terhadap perkiraan penyerahan seluruhnya. Jadi kita harus memperkirakan nih atas pajak masukan tersebut berapa sih pajak masukan yang dapat dikreditkan gitu. Sebagai contoh nih, tadi misalkan atas penyerahan begitu ya, nilainya 300 juta begitu, maka pajak masukannya itu 33 juta. Nah, diperkirakan nih sekitar kurang lebih 50% ya, atau 16.500.000 ini dapat dikreditkan begitu ya pajak masukannya. Nah, maka tadi di SPT Masalah PPN itu harus dilaporkan. Yang pertama, senilai 33 juta ini dilaporkan pada formulir 111 di B1, yaitu daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Kemudian atas hasil perkiraan pajak masukan dapat dikreditkan ini, yaitu sebesar tadi 16.500.000, itu dilaporkan juga nih sebagai pengurang pajak masukan pada formulir 1111 AB bagian 3 huruf B angka 3, yaitu hasil penghitungan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah atau pengurang pajak masukan. Nah, lalu di maksimal SPT masa bulan ketiga pada saat melakukan penghitungan kembali gitu, misalkan bulan Maret 2023. Nah, pengusaha kena pajak ini melakukan tahapan yang kedua, yaitu penghitungan kembali jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan berdasarkan realisasi penyerahan. Nah, saat ini nih di bulan Maret maksimal di bulan ketiga itu pengusaha kena pajak sudah mengantongi nih berapa sih nilai realisasinya gitu. Nah, penghitungan kembali jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan berdasarkan realisasi penyerahan itu dilakukan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan dengan cara mengalihkan alokasi pajak masukan atas perolehan BKP dan atau JKP dengan persentase yang sebanding dengan realisasi penyerahan yang terutang pajak dan pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahannya itu dapat dikreditkan terhadap realisasi penyerahan seluruhnya dalam setiap tahun pajak, atau dalam rumus itu dapat dibaca sebagai berikut, yaitu P aksen sama dengan PM dibagi T dikali Z aksen. P aksen adalah jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan berdasarkan realisasi penyerahan pada satu tahun pajak dihitung dengan cara pajak masukan PM itu dibagi dengan T. T yang merupakan masa manfaat barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, dan dikali dengan Z aksen. Z aksen adalah persentase yang sebanding dengan realisasi penyerahan yang terutang pajak dan pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahannya dapat dikreditkan terhadap realisasi penyerahan seluruhnya dalam setiap tahun pajak. Jadi misalkan untuk realisasinya ternyata ini atas yang dapat dikreditkan itu 60% gitu, maka Z aksennya adalah 60%. Nah, sedangkan T ini adalah masa manfaat BKP atau jasa kena pajaknya. Nah, ini diatur nih bahwa masa manfaat BKP dan atau JKP ini ditentukan sebagai berikut. Jadi bagi menjadi 3 kategori ya, atau 3 jenis gitu. Yang pertama, untuk barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang masa manfaatnya tidak lebih dari 1 tahun, maka menggunakan masa manfaat 1 tahun. Meskipun barang kena pajak tersebut digunakan 2 bulan, namun tetap itu sebagai 1 tahun atau 1 gitu ya pembaginya. Lalu yang kedua,
untuk BKP selain tanah dan atau bangunan atau JKP yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun itu menggunakan masa manfaat 4 tahun. Dan yang ketiga, untuk BKP berupa tanah dan atau bangunan itu menggunakan masa manfaat 10 tahun. Nah, untuk alokasi pajak masukan atas perolehan BKP dan atau JKP, ini merupakan proporsi pajak masukan atas perolehan BKP dan JKP terhadap masa manfaat barang kena pajak dan atau jasa kena pajak begitu ya. Jadi misalkan untuk suatu pajak masukan ini pajak masukannya tadi 33 juta gitu. Nah, 33 juta ini untuk misal peralatan masa manfaat 4 tahun, maka 33 juta ini dibagi 4 begitu ya, kurang lebih sekitar 7 jutaan. Nah, 7 jutaan itu nanti akan dikali dengan persentase realisasi penyerahan atas pajak masukan yang dapat dikreditkan gitu. Apakah 80%, 60%. Nah, kemudian pengusaha kena pajak ini melakukan penyesuaian jumlah pajak masukan yang telah dikreditkan dengan cara menghitung selisih antara jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan berdasarkan realisasi penyerahan dengan alokasi pajak masukan yang dapat dikreditkan berdasarkan perkiraan. Nah, alokasi pajak masukan yang dapat dikreditkan berdasarkan perkiraan ini merupakan proporsi jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan berdasarkan perkiraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terhadap masa manfaat barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Nah, penghitungan besarnya penyesuaian jumlah pajak masukan yang telah dikreditkan tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut, yaitu sigma P sama dengan P aksen dikurangi P dibagi T. Sigma P adalah besarnya penyesuaian jumlah pajak masukan yang telah dikreditkan, yang mana dihitung dengan cara P aksen, yang mana merupakan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan berdasarkan realisasi penyerahan pada 1 tahun pajak, dikurangi dengan alokasi, yaitu P dibagi T, yaitu jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan berdasarkan perkiraan dibagi T, yaitu masa manfaat barang. Nah, tadi ya dijelaskan bahwa misalkan atas pajak masukan sebesar 33 juta itu diperkirakan untuk menggunakan 4 tahun sekitar 7 jutaan setengah lebih. Nah, itu akan dihitung selisihnya dengan nilai realisasinya begitu. Nah, nanti atas selisih pajak masukan tersebut gitu ya, apakah itu bersifat positif atau negatif begitu ya. Nah, nanti ini harus dilaporkan dalam SPT masa PPN sebagai penambah atau pengurang pajak masukan dalam SPT masa PPN itu paling lambat pada masa pajak bulan Maret atau bulan ketiga begitu ya, dengan mengisi pada formulir 111AB bagian 3 huruf B angka 3, yaitu hasil penghitungan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah atau pengurang pajak masukan begitu. Nah, perlu dicatat bahwa penghitungan kembali jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan ini berdasarkan realisasi penyerahannya itu dilakukan selama masa manfaat BKP dan atau JKP, apakah itu 1 tahun, 4 tahun, atau 10 tahun begitu ya. Nah, penghitungan kembali jumlah pajak masukan tersebut itu dilakukan pada tahun-tahun pajak setelah tahun pajak dilakukannya pengkreditan pajak masukan berdasarkan perkiraan gitu. Nah, besarnya penyesuaian ini tadi sebagaimana Richard berkali-kali sampaikan bahwa dilakukan dapat dikreditkan pada suatu masa pajak paling lambat pada masa pajak ketiga dalam tahun-tahun pajak dilakukannya penghitungan kembali begitu. Nah, bagi teman-teman Tax Academyan gitu ya, di PMK 186 tahun 2022 ini sudah disediakan juga nih terkait kertas kerja penghitungan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan terkait perolehan BKP dan atau JKP yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, lebih dari 1 tahun, dan juga untuk tanah dan atau bangunan. Di sini di tabel ini sudah bisa terlihat jelas ya, sudah dijelaskan berapa persentase perkiraan, PL yang dikreditkan. Nah, nanti rekan-rekan cukup mengisi tabel tersebut ini. Nah, nanti di akhir rekan-rekan perlu nih melakukan rekapitulasi gitu ya, sebagaimana formulir pedoman rekapitulasi yaitu adalah kertas kerja penghitungan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan. Nah, sekian Tax Academyan penjelasan Icat terkait tata cara pedoman penghitungan kembali pajak masukan yang dapat dikreditkan atas beberapa jenis transaksi penyerahan yang mana pajak masukannya itu tidak dapat dikreditkan atau penyerahannya tidak terutang pajak. Nah, jangan lupa saksikan berbagai video AADP lainnya spesial hanya di YouTube channel Liturgi Indonesia. Saya Icat pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.